Episode 4491-4495. Mu Yun tampak tertegun dan melihat kembali ke bumi yang biru. Wajahnya sedikit berubah dan berkata, orang itu belum muncul, ada apa? Dengan itu, Mu Yun melangkah keluar dan ingin kembali. Jiang Baijing dan orang lain juga ingin segera mengikutinya. Tetapi pada saat ini, susunan bumi batu biru tiba-tiba menjadi ganas dan kacau. Awalnya, itu adalah susunan besar yang terintegrasi dan tersebar. Saat ini, seperti kombinasi kacau antara gunung dan sungai yang terbalik serta matahari dan bulan yang berputar. Kemudian, di bumi yang biru, suara gemuruh bumi terjadi di mana-mana. Suara Haixuan terdengar dan berkata, hilang. Apa yang hilang? Tempat rahasianya hilang. Haixuan menghela nafas, kekhawatiran sudah mati, dan itu akan hilang di sini. Di mana temanku? Mu Yun kemudian berteriak, dia. Di mana dia? Haixuan melihat bahwa Mu Yun tampak sangat gugup saat ini, dan kemudian berkata, ada seseorang, tetapi dia telah terlibat dalam ruang dan waktu lain. Dia tidak ada di sini. Apakah temanmu dia? Mu Yun segera berkata, bisakah kamu merasakannya? Seperti apa rupanya? Itu dia. Haixuan memadatkan volume lukisan. Orang yang melukis gulungan itu adalah Gunanwan. Kemana saja kamu? Aku tidak tahu. Haixuan berkata, ini adalah ruang dan waktu yang tersisa setelah perang. Itu juga tidak stabil. Saya mempertahankannya selama bertahun-tahun. Jika saya pergi, itu akan hilang. Waktu dan ruang runtuh, entah kemana akan dikirim. Mu Yun khawatir sejenak. Tapi aku tidak bisa mati. Bocah itu tidak sederhana. Itu jahat. Ada bau yang tidak enak di tubuhnya. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi itu mengerikan. Apa kamu yakin? Apa yang tidak pasti tentang ini? Ruang di sini tidak stabil. Bahkan jika runtuh, tidak ada yang bisa mati. Haixuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat gugup, kamu adalah teman yang baik. Maka kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mati begitu saja, mengapa teman seperti itu ingin mati? Gulung betisnya, Mu Yun terlalu malas untuk terus memutuskan hubungan dengan Haixuan. Dia memandang Li Xiwen dan berkata, dia baik-baik saja, tapi dia mungkin tidak ada di sini. Li Xiwen memandang Mu Yun. Saya yakin, saat ini, Li Xiwen merasa lega. Mu Yun kemudian memandang Xiang Yun Yujing dan yang lainnya dan berkata, hati-hati, kami akan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Yun Yujing membawa 10 orang yang tersisa di paviliun Panyun dan pergi dari sini. Lebih dari 30 orang dari keluarga Jiang berkumpul saat ini. Tuan muda, apakah Anda benar-benar membiarkan mereka pergi? Baiklah, Mu Yun kemudian berkata, ayahku juga berkata bahwa aku bisa membuat keributan besar. Tanpa ragu, identitasku akan terungkap. Tidak masalah. Tempat rahasia istana bebas kekhawatiran sangat luas. Kami belum melihat banyak tempat. Teruslah melihat sekeliling dan mencari pemimpin klan Jiang pada saat yang sama. Oke, sementara itu, sisi lain. Yun Yujing melihat ke belakang dan tidak ada yang mengejarnya. Baru kemudian dia benar-benar menarik napas lega dan wajahnya penuh kepanikan. Wang Yishan memandang Yun Yujing dan King Miaozu dengan ekspresi ketakutan dan berkata, ada apa? Istana Kaisar akan berada dalam kekacauan. Yun Yujing berkata pada saat ini, Yunmu itu, Yun Xing, adalah satu orang, semuanya adalah satu orang. Wang Yishan tercengang. Dia tahu, Yunmu adalah Yun Xing. Pada saat ini, King Miaozu memandang Wang Yishan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, mereka berdua didandani oleh satu orang, dan orang itu adalah Mu Yun. Saat ini, wajah Wang Yishan menjadi pucat. Mu Yun, ada banyak orang bernama Mu Yun di dunia Changlan, dan satu-satunya yang mungkin mengkhawatirkan adalah Mu Yun. Benarkah, benarkah? Ya, Yun Yujing berkata saat ini, masalah ini harus dirahasiakan. Kami tidak tahu. Segera pergi dan berkumpul dengan pemimpin paviliun. Saat ini banyak anak-anak anjungan Panyun yang masuk ke sini. Kita tidak bisa menyebar terlalu luas, kalau tidak akan terjadi perubahan besar dan kita bisa kehilangan segalanya. 6 raja, 4 lingkaran, 7 istana. Lebih baik mereka datang ke luar candi dan bagian luar candi. Mereka semua terlibat di bagian luar candi dan bagian luar candi. Ini adalah perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga gembala. Ini adalah game pertarungan antara dua dewa. Penguasa paviliun Panyun menyegel 10 alam surga dan kekuatan tempur tertinggi di dunia, tetapi di depan dua dewa, apakah itu kentut?
Itu benar-benar hanya sampah. Lebih baik tidak berpartisipasi dalam hal seperti itu. Di sisi lain, Mu Yun, Jiang Beijing dan lainnya, bersama lebih dari 30 orang dari keluarga Jiang, berkeliaran di sekitar tanah rahasia lembah bebas rasa khawatir. Seluruh tempat rahasia itu sangat luas. Saya bertemu dengan beberapa seniman bela diri di sepanjang jalan, dan semua orang merasa damai satu sama lain. Bagaimanapun, Jiang Beijing menyegel 9 tingkat surga. Di negeri rahasia ini, hanya beberapa dari 10 tingkat surga, dan tingkat kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi yang melihat kepala dan tidak melihat ekor dapat menjadi lawan. Pada hari ini, Mu Yun duduk di platform batu yang menonjol di tengah gunung. Seluruh tubuhnya bernafas, dan momentumnya terkadang kuat dan terkadang lemah. Samar-samar, di sekujur tubuhnya, tampak ada noda darah yang tertinggal. Noda darah itu sepertinya mengembun menjadi sosok naga darah, namun seringkali gagal pada saat yang paling kritis. Mu Yun telah melakukan ratusan eksperimen dalam 10 hari ini. Kutukan naga darah. Gaya pintu ini tanpa beban. Beri dia formula dunia. Kekuasaan memang penuh hegemoni. Di antara rumus 9 pin, sudah pasti 9 pin teratas yang sebenarnya. Mu Yun sekarang menyegel 5 tingkat surga. Kekuatan penutupan surga di pegunungan telah mencapai batasnya. Rumus batas yang sekarang dia manfaatkan adalah rumus pedang iblis 4 roh dan keterampilan jari Hercules. Mantra naga darah juga merupakan formula sebenarnya dari 9 tingkat teratas. Jika selesai, kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Gagal. Dalam benakku, suara Haixuan terdengar dan mencibir. Mantra naga darah adalah salah satu keahlian unikku untuk mengguncang keluarga naga laut. Sejak zaman kuno, Haixuan adalah satu-satunya yang telah mencapai kesempurnaan. Apakah menurut Anda ada yang bisa mempraktikkannya? Anda tidak memerlukan bantuan saya untuk mempraktikkannya sendiri. Jangan mencoba memulai tanpa 180 tahun. Petik 2. Bisakah kamu diam? Mu Yun mendengus, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai kesempurnaan? Saya memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya jutaan tahun. Kentut. Haixuan bersenandung, saya menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kamu bilang budidayanya berhasil. Aku percaya padamu, kamu hantu. Aku perlu berbohong padamu. Haixuan meminum sepatah kata pun, tubuh besarnya meledak, aliran ki dan darah bertahan, dan bau teror keluar. Cakar naganya sedikit, membunuh langit dan menguasai dunia. Ruangnya terdistorsi, dan jantungnya berdetak kencang bersama Mu Yun. Dalam sekejap, saya hanya melihat bayangan naga berbentuk pinzi di depan cakar naga. Ketiga bayangan naga semuanya penuh darah dan berubah menjadi satu karakter, seperti segel mantra. Pada saat naik, bentuk produk, 1 menjadi 2, 2 dari 3, 3 menjadi 6, 6 dari 9, dan 9 mantra bentuk produk, langsung mengembun, dan tekanan agung ki dan darah, hampir menghancurkan seluruh dunia Zutianto, dan bahkan pohon dunia tidak ada saat ini. Dia gemetar. Berhenti, berhenti, berhenti. Mu Yun memarahi, apakah kamu ingin menghancurkanku? Haixuan berhenti saat ini dan mencibir, saya tidak akan menipu Anda. Mantra naga darah adalah formula 9 tingkat yang sangat kuat. Saya mengguncang keluarga naga dewa laut. Hanya anak inti yang dapat mengolahnya. Hanya sebagian kecil dari orang-orang ini dapat mengolahnya. Kamu adalah ras manusia. Memang benar mengubah dirimu menjadi naga. Tapi di mana kamu bisa membandingkannya dengan ras naga yang sebenarnya? Mu Yun mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa dibandingkan denganmu? Saya juga melihat petunjuk mantra naga darah yang baru saja Anda kental. Akarnya adalah ki dan darah, dan saya bisa melahap ki dan darah. Saya memiliki keuntungan dalam mempraktikkan rumus ini. Kamu membunuh 9 orang kuat itu dan menelan darah mereka sebelumnya. Menurutku itu juga digunakan untuk ini. Haixuan segera bereaksi dan berteriak, bocah bau, aku akan mengikuti rutinitasnya. Biarkan Mu Yun menonton latihannya tanpa alasan, yang merupakan panduan penting bagi latihan mantra naga darah Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, guru, saya mungkin punya pemahaman. Dengan itu, Mu Yun terus memadatkan kutukan naga darah. Kutukan naga darah, itu adalah kumpulan rahasia naga yang mengguncang laut. Bukan untuk keluarga naga untuk berlatih. Mu Yun bisa mengubah dirinya menjadi naga dan bisa berlatih dengan baik, tapi bagaimanapun juga dia tetaplah ras manusia. Dia benar-benar memiliki keunggulan dibandingkan budidaya ras naga.
Namun inti dari latihan mantra naga darah adalah ledakan ki dan darah. Hancurkan ki dan darah yang tak ada habisnya, campurkan keduanya, lalu keluarkan. Teran ki dan darah, jika dihancurkan dan dicampur lagi dan lagi, wabahnya cukup kuat. Jika Anda mengubah hidup naga, kekuatannya akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Mantra naga darah ini sangat kuat. Guqin bebas rasa khawatir yang diberikan oleh Feng Wuyu dan mantra naga darah adalah harta yang sangat berharga. Selain itu, lagu itu mempromosikannya ke 5 tingkat Feng Tianjing, yang juga merupakan bantuan besar. Selama waktu ini, Jiang Jiao terus mencari informasi, dan Mu Yun serta yang lainnya menetap di beberapa tempat dari waktu ke waktu. Sejujurnya, sejak memasuki surga pertama, Mu Yun telah bekerja keras dan aktif di semua lapisan masyarakat. Selama kurun waktu ini, dia menikmati hari-hari membuka mulut dan pakaian hingga mengulurkan tangan. Secara khusus, Jiang Ningzu dan wanita cantik lainnya melayani seperti pelayan sepanjang hari, yang membuat Mu Yun merasa kewalahan. Dia tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Namun Jiang Baijing mengatakan beberapa kali bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, yang membuat Mu Yun tidak berdaya. Di atas batu, Mu Yun terus memadatkan kutukan naga darah. Selama periode ini, tujuan utama latihannya adalah mantra naga darah. Rumus pedang iblis 4 roh tidak begitu mudah untuk memasuki konsepsi artistik tingkat ketiga untuk memenangkan iblis. Dibutuhkan pengalaman hidup dan mati berulang kali untuk mencapainya. Teknik jari Hercules telah meningkat pesat setelah dia mencapai 5 level, dan tanda jari dapat digandakan lagi, yang juga merupakan batas yang dapat dilakukan Mu Yun sekarang. Selain itu adalah tubuh 10.000 guntur. Ketika mencapai 5 level, Mu Yun akhirnya bisa memadatkan pola guntur kelima. 5 pola guntur ditambahkan ke tubuh. Mu Yun saat ini, hanya pertahanan tubuh gunturnya sendiri, tidak lagi kalah dengan perangkat pertahanan kelas 9 yang lebih rendah. Artinya, mereka yang berdiri di sana dan membiarkan orang membunuh dan menyegel surga tingkat pertama hingga keempat tidak tahan. Dengannya, selain itu, penggunaan oven Tiandi dan segel Kaisar Donghua lebih kuat. Ini semua alami. Dengan peningkatan wilayah mereka akan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Mu Yun fokus pada mantra naga darah. Selama lebih dari 10 hari, Mu Yun seperti ini. Pada hari ini, di atas batu, Mu Yun masih memadatkan kutukan naga darah, dan sesosok tubuh jatuh perlahan di atas batu dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah jam, Mu Yun perlahan membuka matanya. Apa masalahnya? Jiang Ningzu berdiri di sana, menunggu dirinya sendiri, kata Mu Yun. Menemukan paman ketigaku. Jiang Ningzu berkata langsung, paman ketiga saya sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan, Mu Yun berkata, ayahmu adalah yang tertua. Paman keduamu adalah Jiang Baijing. Paman ketiga ini, petik 2, Jiang Yunchen. Jiang Ningzu berkata langsung, paman ketiga saya juga merupakan segel surga beruas 9. Dengan dia, kita akan jauh lebih aman jika kita berjalan di berbagai tempat rahasia. 2 penjaga dari alam surga tersegel 9 tingkat dapat bertarung bahkan jika mereka menghadapi alam surga tersegel 10 tingkat. Di sela-sela percakapan kedua orang itu, terdengar suara-suara yang terputus-putus. Di luar pegunungan, setiap bayangan muncul. Jika dicermati, ada hampir lebih dari 70 orang yang ahli bela diri di surga. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terlihat berusia awal 40-an. Pihaknya adalah Jiang Baijing. Pada saat ini, mereka langsung jatuh ke batu, melihat Mu Yun dan membungkuk memberi hormat. Jiang Yunchen telah melihat Tuan Muda. Sama-sama, bangun. Mu Yun memandang Jiang Yunchen dan berkata, di mana ketua Jiang? Tempat rahasia ini terlalu besar. Tidak mudah menemukan seseorang, kebetulan juga saya bertemu seseorang dari keluarga dan mengetahui bahwa saudara laki-laki kedua saya telah menemukan Tuan Muda, jadi saya datang ke sini. Saat ini, lusinan orang yang dibawa oleh Jiang Yunchen menyegel surga, dan lebih dari 100 orang telah berkumpul di sini. Di antara mereka, Jiang Baijing dan Jiang Yunchen secara alami adalah yang terkuat, dengan 9 tingkat surga. Selain itu, ada beberapa pemain kuat di 8 level tersebut. Susunan pemain ini, yang sekarang ada di sini, masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dari mana asalmu? Tanah rahasia Istana Tianjiang. Jiang Yunchen berkata langsung, Istana Tianjiang adalah tempat rahasia. Pertarungan di sana terlalu sengit. Istana Tianjiang adalah tempat rahasia Xu Jiang, murid kedua Kaisar Surga.
Xiu Jiang adalah seorang pendekar pedang. Dia pandai ilmu pedang dan suka mengumpulkan pedang dewa sepanjang hidupnya. Dikatakan bahwa dia menggunakan ribuan pedang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, banyak orang menemukan pedang dewa di beberapa tempat bersejarah di wilayah rahasia Istana Tianjiang dan memperjuangkannya. Melihat kembali ketiga tempat rahasia Istana Liyue, Istana Yaoyao, dan Istana Tianhun, kelihatannya cukup sepi, tapi ada juga banyak orang yang berkelahi. Mu Yun bertanya, seluruh wilayah rahasia Istana ke-11 telah ditemukan. Di mana dua istana terakhir? Mendengar ini, Jiang Yunchen menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh ini, tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan dunia luar? Kekacauan. Jiang Yunchen berkata langsung, semua seniman bela diri di 7 istana dan 4 alam istana Xingxuan sedang mencarimu, tetapi mereka tidak secara langsung mengungkap keberadaanmu. Selain keluarga Jiang kami, Wang Tianzong dari Wang Tianji, Menara Furong dari komunitas Furong, Paviliun Panyun dari komunitas Panyun, keluarga Guan dari komunitas Guanshan, keluarga Lu dan keluarga Su dari komunitas Lusu semuanya mencari di berbagai area rahasia. Dan lebih dari itu, Xiao Yunchen berhenti sejenak dan berkata, banyak orang juga telah datang ke 10 keluarga naga. Selain itu, keluarga Zhou yang terletak di surga ketiga, keluarga Titan di surga keempat, dan keluarga Kirin di surga keenam semuanya telah datang. Banyak orang telah melihatnya. Dikatakan bahwa Zhu Tianfan, putra kepala keluarga Titan, telah muncul secara pribadi. Putra kepala keluarga Titan, Mu Yun lalu berkata, apakah ada yang aneh? Misalnya, ada banyak saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga naga tulang Taichu dan Long Taixuan. Tuan kecil tidak tahu. Jiang Baijing menjelaskan saat ini. Para Titan juga merupakan tim yang lebih kuat di antara ras kelas 1 di dunia Changlan. Di surga keempat, keluarga Titan dan Istana Dewa Es, serta Istana Dewa Kaisar hari keempat Yutian, berdiri dalam konfrontasi tripartit. Tanpa keluarga Titan, Istana Dewa Es tidak dapat bersaing dengan Istana Dewa Kaisar Yutian. Jiang Baijing kemudian berkata, para Titan tidak kalah dengan naga dalam hal kekuatan individu. Sangat kuat. Mu Yun kemudian berkata, lalu mengapa ada kesenjangan dengan klan naga? Ini masih tentang reproduksi. Jiang Baijing berkata sambil tersenyum, sebenarnya sulit bagi keluarga naga untuk memiliki anak, tetapi lebih sulit bagi keluarga Titan. Oleh karena itu, keluarga Titan tidak memiliki jumlah orang yang banyak, tetapi dapat disebut demikian, orang-orang bisa bertarung. Setiap orang adalah orang yang kuat secara alami. Kekuatan yang kuat, dibatasi oleh kuantitas. Mu Yun mengangguk. Jiang Yunchen melanjutkan, Zhu Tianfan ini adalah putra Zhu Tianzhen, pemimpin klan Titan saat ini. Dia memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa. Zhu Tianfan dilatih sebagai pewaris. Dia adalah pemimpin klan Titan berikutnya di masa depan. Semua orang juga terkejut muncul di sini kali ini. Bagaimanapun, ini adalah surga pertama. Jika Zhu Tianfan mati di sini, Zhu Tianzhen mungkin akan bertarung melawan Kaisar Qing. Zhu Tianfan, Mu Yun menuliskan namanya. Dalam beberapa tahun terakhir, di alam manusia, dia pernah bertemu dengan seorang Titan, seorang pria penggembala yang luar biasa. Itulah namanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Bufan setelah bertahun-tahun. Faktanya, para Titan, Kirin, dan Zhou Yu semuanya sangat kuat, tetapi ada banyak masalah dengan ras ini karena perubahan sejarah dari zaman kuno ke zaman kuno dan ke era sekarang. Misalnya, para Titan tidak akan bersaing dengan para Titan di surga keempat. Ada perselisihan sipil di keluarga Kirin tahun itu, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Orang Zhou Yu, Kun Peng, Suzaku, Xuanwu, dan Macan Putih, hampir dimusnahkan oleh Kaisar Yifan dari surga ketiga. Mendengarkan kata-kata ini, diam-diam Mu Yun juga terkejut. Tak heran, selama bertahun-tahun, 9 Kaisar Langit masih menjadi pihak terkuat di seluruh dunia Changlan. Faktanya, dalam analisis akhir, tidak ada pemimpin. Misalnya Zhou Yu, Kun Peng, Qilin, Titan, Del, jika ada sosok yang bisa bersaing dengan Kaisar dan Ming, mereka tidak akan menyerah pada Kaisar Surgawi utama. Sekarang penggembala telah menjadi Kaisar Ilahi, dan ras serta kekuatan ini juga telah mulai membuat rencana. Jiang Yunchen berkata sambil tersenyum, kali ini, Tuan dan Tuan Muda adalah pemimpinnya. Jika penggembala dan Kaisar bersaing, itu akan menjadi dunia lain. Kamu sangat percaya diri. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam,
aku baru saja menutup 5 tingkat surga. Ayahnya hanya memiliki 1 anak laki-laki, dan Diming memiliki 9 anak laki-laki. Meskipun 1 meninggal, itu juga sepasang 8. Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Di mana yang paling kacau, kemana harus pergi? Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata perlahan, tanah rahasia istana Tianjiang. Lebih dari 100 anggota keluarga Jiang dimeteraikan di surga dan siap berangkat. Saat ini, Mu Yun tidak berjuang sendirian. Saya meninggalkan area rahasia istana Wuyu dan menuju area rahasia istana Tianjiang. Saya bertemu dengan beberapa seniman bela diri yang tersebar di sepanjang jalan. Jumlahnya sangat kecil. Pada saat ini, dalam gambar surga yang membunuh, keempat cakar Haixuan menghadap ke langit, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Melihat tidak jauh, di bawah pohon dunia yang lemah, 5 hewan liar tertidur. Haixuan hanya merasa bosan. Mu Yun, Haixuan berteriak. Segera, Mu Yun muncul bersama dalam gambar membunuh surga. Mengapa? Itu membosankan. Haixuan menepuk perutnya dengan cakarnya dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau begitu beritahu saya, budidaya dan pemahaman mantra naga darah, beri saya referensi. Mendengar ini, Long Xuan berkata sambil tersenyum, bocah bau, mulutmu tidak keras. Apakah kamu tidak membutuhkan bantuanku? Aku bisa memperbaikinya tanpa bantuanmu. Hanya butuh waktu lebih lama. Dengan bantuanmu, aku bisa menguasainya secepat mungkin. Haixuan berkata sambil tertawa, masih sangat gila. Nah, selama kamu bisa menyingkat mantra dan mencetaknya, aku akan memberitahuku bahwa kamu harus membuktikan pemahamanku tentang latihan dan memuji dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Mu Yun berpikir sejenak, mengangguk, dan sosoknya ingin menghilang. Jangan pergi, bicaralah padaku. Haixuan mau tak mau berkata, 5 pemalas ini tahu cara tidur, aku terlalu bosan di sini. Mu Yun berhenti, menatap Haixuan dan berkata, kamu kenal Xiu Jiang. Kau tahu, kakak bela diri kedua bebas khawatir. Apakah kamu kenal dia? Mendengar pertanyaan ini, Haixuan berbaring di tanah dengan cakar naga memegang dagunya dan berpikir, saya tidak tahu banyak. Pria ini sangat dingin dan ahli pedang. Sejujurnya, saya paling tidak suka pendekar pedang. Mu Yun mengangkat alisnya. Pendekar pedang itu memegang pedang di punggungnya atau memegangnya seolah-olah itu adalah pedang di seluruh dunia. Itu pedang. Mu Yun menyela, inti dari pendekar pedang adalah pedang. Bawalah pedang itu bersamamu, bukan di ruang penyimpanan, agar menjadi satu dengan hati pedang, bukan untuk menjadi keren. Haixuan kemudian berkata, ngomong-ngomong, menurutku Xiu Jiang itu keren, tapi ilmu pedang orang ini sangat hebat. Beritahu aku tentang itu. Haixuan merasa bosan dan jarang berbicara dengan Mu Yun. Dia segera berkata, saat ini, Yu Jiang telah berada di sisi kaisar sejak kecil. Dia terobsesi dengan pedang dan tidak tahu berapa banyak pedang yang dia gunakan sepanjang hidupnya. 2 pedangnya yang paling terkenal bahkan lebih mengesankan. Satu pegangannya adalah pedang surgawi tingkat setengah kekaisaran yang telah berevolusi. Pedang ini diangkat di tepi sungai Giok pada saat itu. Satu pegangannya adalah pedang baki jiwa es kaisar. Saya telah melihat kedua pedang ini. Meskipun yang satu adalah senjata semi kekaisaran dan yang lainnya adalah senjata kekaisaran, menurut saya tidak ada perbedaan di tangan Xiu Jiang. Kedua pedang ini sangat kuat. Saya pernah mengambil pedang Xiu Jiang dan hampir memotongnya, tendon nagaku. Dayan Hua Tianjian, pedang baki jiwa es. Mu Yun kemudian berkata, apakah kedua pedang ini masih ada? Entahlah, aku sudah lama berada di sana. Aku tidak tahu seperti apa reruntuhan istana Changdi. Apa gunanya kamu? Mu Yun kemudian berkata, Kaisar Chang memiliki 11 murid dalam hidupnya. San Mao, Li Hun, Qin Yuanzi, Yi Fanren, Gu Chuan, Yang Hao dan Feng Wuyu, aku tahu semuanya. Bagaimana dengan sisanya? Katakan padaku. Mendengar pertanyaan ini, Haixuan segera berkata, murid tertua, Li Xinyu, telah berada di sekitar kaisar sejak kecil. Dia juga yang terkuat dari 11 murid. Ketika dia memahami tubuh pedang, Yu Jiang bukanlah lawannya. Wanita ini memiliki temperamen dingin. Dia pada dasarnya bertanggung jawab atas semua hal besar dan kecil di istana kaisar. Murid kedua adalah Si Yu Jiang. Dia sombong dan acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Murid ketiga Ye Yao Yao, wanita ini adalah roh rubah. Jika kamu melihatnya,
kamu akan terpesona. Jalang, dia tidak percaya. Dalam hal pesona, Mu Yun merasa tidak ada yang bisa menandingi Jiwer. Pesona 9 anak itu natural, bukan menggoda. Bisakah Ye Yao Yao lebih menghantui daripada Jiwer? Dan Jiwer sendiri adalah keturunan Ji Wei Tianhu. Keluarga Fox memang menawan, dan itulah yang selalu terjadi. Murid keempat, kamu Zitai, juga adalah pemimpin istana jiwa surgawi. Aku sangat menyukai orang ini. Kamu Zitai adalah seorang psikopat. Hah, sakit saraf. Apakah kamu menyukainya? Melihat mata Mu Yun, Haixuan buru-buru berkata, jangan salah paham. Saya hanya mengatakan saya menyukai karakternya dan saya bahagia sepanjang hari. Di antara 11 murid kaisar, yang ini adalah moderator. Dengan dia, ke-11 murid berkumpul dan terlihat sangat bahagia. Tanpa dia, murid lainnya akan bosan. Haixuan menyebut Mu Zitai dan berkata, sudah kubilang, kamu Zitai ini sangat ajaib, seperti klan naga kami, klan Teranmu, klan Kilin, dan klan Jeoyu. Setiap orang adalah tubuh daging dan tubuh jiwa, bukan? Yu Zitai adalah terlahir dengan 9 tubuh jiwa. Kotoran, ekspresi Mu Yun berubah. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yuner dilahirkan dengan 2 jiwa, dan putrinya Mu Yudan mewarisi 2 jiwa Yuner. 1 tubuh, 9 jiwa. Apa yang sedang terjadi? Terkejut, Haixuan berkata sambil tersenyum, orang ini memiliki 9 jiwa dalam 1 tubuh. Awalnya, dia harus menjadi yang terkuat dari 11 murid kaisar. 9 jiwa membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk berlatih, tetapi kekuatannya akan sangat kuat di dalam ranah latihan. Coba pikirkan, ranah yang sama setara dengan 9 pertarungan 1. Siapa yang bisa menolak? Orang ini membunuh orang kuat kuasi kaisar ketika dia berada 10 kali di wilayah Fengtian. Apakah itu sapi atau bukan? Ini sangat kuat. Haixuan kemudian berkata, sayangnya, orang ini tidak terlalu suka berlatih. Jika kaisar tidak mendesaknya, dia pasti sudah melepaskan dirinya sejak lama, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Mu Yun kemudian berkata, kalau begitu, 11 murid Kaisar Chang, mengapa ada 13 penjaga istana di istana Kaisar Chang? 13 kawasan rahasia istana Changdi tidak termasuk istana Changdi itu sendiri. Istana ke-11 adalah tempat tinggal para murid. Bagaimana dengan 2 istana lainnya? Mendengar pertanyaan ini, Haixuan memandang Mu Yun dengan takjub dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Chang hanya akan menerima murid sepanjang hidupnya, bukan wanita? 2 istana lainnya, yang disebut Istana Tianyao dan Istana Guxuan, adalah istana tempat tinggal 2 istri Kaisar Chang. Istana Tianyao, Istana Guxuan. Lagi pula, saya memperkirakan kedua istana kuno itu harus dilestarikan dengan baik. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa? Hei, kamu tidak tahu. Haixuan melanjutkan, di zaman kuno, banjir dan kelaparan melanda, dunia Changlan stabil, dan seni bela diri mulai meningkat. Kaisar Chang menyentuh jalan dan mencapai puncaknya selangkah demi selangkah. Di sela-sela itu, dia mengetahui Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Ketiganya dianggap sebagai teman dekat dan saudara. Saudara yang percaya diri. Jadi mereka bersama-sama membunuh Kaisar. Jadi begitu, Mu Yun tiba-tiba berkata, apakah Kaisar Kuning dan Kaisar Ming melihat warnanya, membunuh Kaisar Kuning dan mengambil kedua istrinya? Haixuan melihat ekspresi si idiot, memandang Mu Yun dan berkata, kamu sudah membaca terlalu banyak biografi sekuler. Petik 2, Nyonya Tianyao dan Nyonya Guxuan. Tunggu, Mu Yun menyela Haixuan dan berkata, kedua istri Kaisar Chang memiliki kekuatan setingkat gelar. Omong kosong, Haixuan menerima begitu saja, Kaisar wanita Tianyao dan Kaisar wanita Guxuan sangat kuat di zaman kuno, sama seperti Anda dan ibumu Ye Yuxi. Bagaimana Anda tahu? Mendengar pertanyaan Mu Yun, Haixuan berkata, Feng Wuyu membaca masa lalumu dengan bantuan musikin. Tentu saja, aku juga melihatmu, ibumu Ye Yuxi, ayahmu Mu Qingyu. Petik 2, lanjutkan. Haixuan melanjutkan, kedua talenta ini juga sangat kuat, dan Kaisar Chang mencapai kekuatan kekaisaran dan mencapai batasnya. Akhirnya, dia menemukan rahasia yang tiada taranya. Rahasia apa? Ini seharusnya tidak menjadi rahasia sekarang. Haixuan tidak peduli, tetapi pada saat itu, jalan seni bela diri runtuh,
dan praktisi seni bela diri mencari puncak budidaya seni bela diri dari beberapa peninggalan yang rusak di gurun dan mengetahui bahwa kaisar ilahi adalah batasnya. Soalnya, dari awal memurnikan tubuh yang lemah hingga akhir, para praktisi seni bela diri mengolah tubuh dan jiwa berulang kali, hingga orang-orang suci di langit dan bumi, yang tertinggi di langit dan bumi, batas, dan kemudian wilayah dominan. Setiap transformasi tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan jiwa. Ketika Kaisar Chang mendominasi jalan dan mencapai ujung, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Batas 10.000 meter telah ditetapkan, dan Kaisar Chang merasa dia bisa melanjutkan. Oleh karena itu, ada negara kekaisaran setengah langkah. Yang disebut kerajaan setengah langkah adalah mendominasi ujung Tao, menyatu menuju titik sumber, dan memadat menjadi bidang dengan keliling 10.000 meter. Jalur yang mendominasi ini mengitari titik akhir dan kembali ke titik sumber. Proses ini adalah tingkat kekuatan kaisar setengah langkah. Semakin dekat titik akhir ke titik sumber, semakin kuat kekuatan kaisar setengah langkahnya. Titik akhir dan titik sumber terintegrasi sepenuhnya dan ditarik ke dalam lingkaran, itulah tingkat kuasi kaisar. Pada tingkat kuasi kaisar, semakin ulet jalan utama dipoles, semakin kuat kekuatannya. Dalam lingkaran ini, setelah prajurit mengubahnya menjadi bidangnya sendiri, dia disebut kekuatan dewa dan kaisar. Di tingkat dewa dan kaisar, semakin kuat medannya, semakin kuat kekuatannya. Inilah 3 proses transformasi terpenting dari alam dominan ke alam kaisar ilahi. Faktanya, ini juga merupakan cara untuk menghentikan semua orang yang mendominasi wilayah tersebut. Ada banyak orang yang mendominasi seni bela diri di seluruh dunia Changlan. Sangat bagus untuk mencapai tingkat wilayah Fengtian. Namun, bahkan lebih sedikit lagi dari alam surga ketiga tingkat kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar dewa. Secara umum, beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di pasukan kelas 1, yaitu kaisar setengah langkah, mungkin memiliki leluhur yang berkuasa dan mencapai tingkat kuasi kaisar. Namun, tidak semua kekuatan kelas 1 memiliki gelar dewa dan kaisar. Lanjutkan, Mu Yun menatap Haixuan, inilah yang sudah dia ketahui. Namun, pada periode Archaik tahun itu, bagi yang kuat di periode Archaik, itu memang merupakan jalur praktik yang dirangkum setelah eksplorasi langkah demi langkah. Haixuan melanjutkan, pada tahun itu, Kaisar Chang mencapai konvergensi titik akhir dan titik sumber jalan dominan, penguatan dan pertumbuhan lapangan, dan batasnya. Oleh karena itu, dia disebut Kaisar pertama di zaman kuno, yang keterlaluan. Tetapi Kaisar merasa bahwa seni bela diri belum mencapai akhir, jadi dia terus mengejar puncak yang sebenarnya, dan dia benar-benar menemukannya. Mu Yun menusuk telinganya, begitulah cara menuju Kaisar Ilahi. Haixuan berkata dengan serius, tadi, gelar Tuhan dan gelar Kaisar memadatkan bidang tersebut, tetapi bidang ini hanya terbatas pada ruang lingkup di mana gelar Tuhan dan gelar Kaisar mendominasi Tao. Dapat dikatakan bahwa cakupannya tidak besar. Kaisar mencapai prestasi yang luar biasa. Dia melanggar jalan tuannya, runtuh. Haixuan kemudian berkata, seperti yang Anda pikirkan, itu langsung runtuh, dan kemudian kekuatan Kaisar Chang menurun drastis, tetapi tak lama kemudian, kekuatan Kaisar Chang kembali ke puncak, atau bahkan lebih kuat dari puncak. Ini adalah rahasia luar biasa yang ditemukan oleh Kaisar. Hancurkan cara master, beraninya kamu. Haixuan juga berkata dengan kagum di wajahnya, pada saat itu, tidak ada yang berani melakukannya. Setelah Kaisar menghancurkan Master Tao, kekuatannya menurun secara signifikan, tetapi sebagai hasilnya, dia menstabilkan bidang kebocorannya dan membuka jalan baru, budidaya, yaitu setelah titik akhir dan titik sumber dari Master Tao berkumpul, maka terbentuklah medan. Awalnya Master Tao adalah bidang perlindungan, namun seiring dengan semakin stabilnya medan tersebut, Master Tao adalah bidang batasan. Ketika Master Tao dipatahkan, bidang tersebut akan dilepaskan dan diperluas tersebar, dan Kaisar Chang menyebutnya sebagai promosi cara Kaisar Ilahi pada saat itu. Petik 2. Hanya dengan menghancurkan dan kemudian berdiri, kita dapat memulai jalan menjadi Kaisar Dewa. Kaisar penuh ambisi dan menemukan jalan Kaisar Dewa kuno, jadi dia membaginya dengan Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Bagaimanapun, ketiganya bersaudara. Haixuan berkata di sini, dan kemudian berkata, kemudian, muncullah Kaisar Ming dan Kaisar Kuning bersama-sama membunuh Changdi dan menghancurkan istana Changdi. Mu Yun tercengang. Tak ada alasan, pasti ada, saya tidak tahu. Haixuan berkata dengan enggan,
bagaimanapun, setelah Kaisar Chang menemukan jalan baru, dia dibunuh oleh Kaisar Ming dan Kaisar Kuning. Itu jauh. Haixuan melanjutkan, penghancuran Istana Changdi merupakan kontradiksi antara Changdi dan Kaisar Ming dan Kaisar Kuning, namun ketiga orang tersebut adalah sahabat karib dan memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, Kaisar Ming dan Kaisar Kuning sangat menghormati mereka, untuk kedua istri Changdi. Jadi saya katakan bahwa ketika Istana Changdi dihancurkan, 13 istana bisa dikosongkan, tetapi Istana Tianyao dan Istana Guxuan mungkin yang paling terpelihara. Selain itu adalah Istana Changdi itu sendiri. Sebelum kematian Changdi, Istana Changdi sendiri dilarang. Saya memperkirakan Kaisar Kuning dan Kaisar Ming sudah bertahun-tahun tidak berkunjung. Mu Yun merasa bijaksana saat ini. Kaisar Chang menemukan cara untuk menjadi Kaisar Dewa Kuno, namun dia dibunuh oleh Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Di tengah-tengahnya, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak diketahui dunia. Karena apa? Nasib Kaisar 9 kehidupan, 9 nyawa Kaisar Kuning dan Putra Surga hanya terjadi setelah kematian Kaisar Kuning, atau sebelum kematian. Periode archaik berlangsung hampir 100 juta tahun. Itu adalah masa Kaisar. Pada zaman kuno, itu adalah era Kaisar Kuning. Periode hampir 1 juta tahun saat ini adalah era Kaisar Ming. Kelaparan yang terjadi 100 juta tahun lalu adalah dunia lain. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang tidak diketahui telah terjadi antara dulu dan sekarang. Haixuan berkata lagi, Kaisar 9 kehidupan tidak memiliki akhir yang baik. Diperkirakan kamu akan segera mati. Kaisar Chang, Kaisar Kuning, Ye Xiaoyao, dan kemudian kamu dan putramu tidak tahu apa itu Kaisar 9 kehidupan. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, ya, saya tidak tahu apa itu Putra Surgawi 9 kehidupan. Bicaralah dengan Mu Yun, dan beritahu dia lebih banyak. Dewa kuno, sekarang 2 dewa, ada celah di antara mereka, yang bisa dipastikan oleh Mu Yun. Namun, Mu Yun tidak tahu seberapa besar kesenjangannya. Kaisar Ming mencapai ranah Kaisar Dewa sejak 1 juta tahun yang lalu. Ayahnya baru tiba beberapa tahun terakhir. Harus ada kesenjangan di antara mereka. Tuan kecil, pada saat ini, gerakan Mu Yun disela oleh sebuah suara. Jiang Baijing dan Jiang Yunchen, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berada di sisi Mu Yun. Apa masalahnya? Ada pertarungan di depan. Jiang Yunchen berkata pada saat ini, sepertinya dia adalah seorang prajurit naga. Pasukan berhenti saat ini. Jiang Baijing dan Jiang Yunchen adalah 9 tingkat surga, dan persepsi mereka tentang alam lebih luas daripada persepsi mereka. Pergi dan lihat, saat ini, orang-orang berhenti bersama Jiang Chenhe dan Bai Yun. 30 mil jauhnya, ada gunung tinggi yang terus-menerus. Saat ini, perkelahian benar-benar terjadi. Lusinan tokoh, antara satu sama lain, strategi membunuh dan menyerang, dan momentumnya sangat kuat. Jiang Baijing melihatnya dan berkata, Tuan muda, tampaknya keluarga naga tulang Taichu bertarung dengan orang-orang di surga bintang. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang menyegel 3 hingga 5 tingkat surga. Tuan, apakah kami ingin campur tangan? Mu Yun juga melihatnya. Di antara kerumunan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Taixuan panjang. Ketika Mu Yun melihat kedua belah pihak bertarung, dia tenggelam sejenak dan berkata, teman-teman, bawa orang-orang dulu dan pergi ke tempat rahasia Istana Tianjiang. Aku tidak akan bersamamu untuk saat ini. Tuan kecil, sekarang, orang-orang di 7 istana dan 4 lingkaran sedang mencari Mu Yun. Mereka telah menyegel surga dan 9 tingkat, yang masih dapat melindungi keselamatan Mu Yun sampai batas tertentu. Jika dipisahkan, keamanan Mu Yun akan terancam. Tidak ada apa-apa, Mu Yun berkata lagi, saya sekarang menutup 5 tingkat surga. Kecuali lebih dari 7, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap saya, Anda benar-benar terbuka dengan saya sekarang. Tidak masalah jika Anda berpisah untuk sementara waktu. Jika kamu dalam masalah, aku akan datang kepadamu kapan saja. Jiang Baijing ingin mengatakan sesuatu, tapi Mu Yun berkata, ini perintah. Jiang Baijing tertegun dan berkata, ya, hati-hati, Tuan. Jiang Baijing berkata sambil mengeluarkan jimat giok dan menyerbu, Tuan muda, hancurkan jimat giok itu di saat kritis, dan kami dapat merasakan posisi Anda di negeri yang ribuan mil jauhnya. Bagus. Jiang Baijing dan Jiang Yunchen pergi dengan tangan tertunduk. Mu Yun berubah menjadi Yunmu dan melihat jarak pertarungan.
Sekelompok orang naga tulang Taichu jelas berada dalam posisi yang dirugikan saat ini, sementara lebih dari 20 orang di sisi lain kejam dan tidak meninggalkan ruang. Pada saat ini, Long Taixuan berada di tengah kerumunan, tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya berwarna biru, dan sisik serta baju besi muncul. Lagu Ziyue, Yue Yan, kamu sedang mencari kematian, Long Taixuan berteriak pada saat ini. Di sisi lain, dua orang muda berkata dengan senyuman di wajah mereka, mati. Ya, mati. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, apakah keluarga naga tulang Taichu hebat? Di surga pertama ini, kuil bintang dihormati, dan keluarga naga bukanlah pemimpinnya. Long Taixuan marah saat mendengar ini. Inilah tempat rahasia istana candi. Bajingan ini tidak keberatan sama sekali. Saudara ketujuh, bicaralah omong kosong pada mereka. Pada saat ini, tidak jauh dari Long Taixuan, seorang pemuda berpakaian putih berteriak, keluarga Song dan keluarga Yue terbiasa melakukan intimidasi di surga bintang. Menurutku surga pertama adalah Kaisar, Long Baifeng, jangan pamer di sini. Klan naga sedang ramai sepanjang hari. Kapan kamu memperhatikan terans kami? Lagu Ziyue, Yue Yan. Kedua orang ini berasal dari keluarga Song dan keluarga Yue di dunia surga bintang. Kedua keluarga ini adalah tangan kanan Tuan Wenke dari dunia surga bintang. Pada saat ini, seruan mengejutkan tiba-tiba terdengar. Boom, kehampaan bergetar dan sesosok tubuh jatuh ke bumi dengan suara gemuruh. 9 adik perempuan, 9 adik perempuan. Pada saat ini, Long Baifeng dan Long Taixuan mengubah wajah mereka dan membunuh tubuh mereka satu demi satu.